Shalom, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini yang menjadi renungan kita adalah saya ambil dari firman Tuhan, kitab Yeremia 29 ayat 1 ya. Nah, ini judulnya adalah Indonesia penuh kemuliaannya. Kita seringkali uh, menyampaikan ya atau hamba-hamba Tuhan khususnya GKKD ya seringkali menyampaikan Indonesia penuh kemuliaannya. Nah, ini dalam rangka kita mengingat juga ini 17 tahun tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia supaya kita diingatkan kembali bahwa Indonesia supaya penuh kemuliaannya ya. Nah, Yeremia 29 ayat 27. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya. Nah, jadi ada saudaraku tiga hal di sini. Eh, jadi yang poin yang penting yang kita mau renungkan ya. Nah, mengapa saudaraku? Nah, Indonesia adalah tentu anugerah buat kita semua. Kita lahir di sini, besar di sini, dan kita diselamatkan, terpanggil oleh Tuhan di negeri ini. Tentu itu bukan tanpa tujuan. Ya, ada maksud Tuhan mengapa kita ada besar dan kita dipanggil oleh Tuhan di negeri kita Indonesia ini. Nah, yang Tuhan mau adalah kita menjadi dutanya, ya, membawa terang kemuliaan Tuhan bagi Indonesia, ya. Nah, Tuhan tentu tidak ingin kita hanya sekedar hanya menjadi penduduk Indonesia saja, tetapi Tuhan mau kita ada di sini untuk memberikan kontribusi kita. Ya, mungkin ada yang berkata, waduh kok besar sekali. Ya, nah memang itulah yang harapan Tuhan buat kita. Nah, Tuhan misalnya mengutus kita murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia. Gitu ya. Jadi Tuhan mau kita pergi, ya memang hal besar ya. Bahkan kalau menjadi saksi juga sama. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kita ini sebenarnya adalah anak-anak Tuhan yang eh, ditetapkannya visi Tuhan itu adalah mendunia. Nah, gitu ya. Bukan hanya Indonesia malah sampai mendunia. Nah, apa yang harus kita kerjakan buat bangsa kita kalau kita percaya ini anugerah Tuhan buat kita ya. Nah, dari ayat itu saya lihat ada tiga hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, Tuhan memanggil kita untuk hidup berdampak. Nah, kalau Matius 5 jelaskan jelas bahwa hidup kita adalah garam dan terang dunia. Nah, Tuhan mau kita di Indonesia ini, tinggal kita ini memberi rasa, mencegah kebusukan moral sebagai garam dunia ya. Bagaimana kehadiran kita di masyarakat harus membawa pengaruh positif ya. Jadi kita bukan ditetapkan ya kita hanya sendirian di sini, tetapi Tuhan mau kita menjadi garam. Meskipun kita ini golongan minoritas, tetapi Allah menempatkan kita menjadi garam ya bagi masyarakat. Apa itu garam? Memberikan pengaruh positif ya. Ada hal-hal yang positif lah yang kita mau kerjakan. Menjadi terang itu berarti memberi arah, menunjukkan kebenaran atau hidup yang dipenuhi kasih, kejujuran, integritas. Nah, itu yang akan memancarkan kemuliaan Kristus. Itu yang menjadi terang Kristus. Nah, bagaimana itu kita terapkan? Nah, kalau kita bekerja dengan jujur dan penuh integritas. Kita tinggal, ya sekolah juga sama,
Kalau kita tinggal di sekitar kita, maka kita harus peduli. Ya, peduli dengan lingkungan sekitar kita. Ya, ambil bagian ya dalam warga sekitar kita, tetangga-tetangga kita. Yang ketiga adalah jadilah teladan di keluarga atau kalau sekolah-sekolah, kuliah, dan di tempat kerja. Kita menjadi teladan, menjadi contoh. Itu yang bisa kita lakukan. Ya. Karena hidup kita untuk berdampak. Hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi kita ada supaya kita bisa menjadi garam dan terang bagi dunia sekitar kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Tuhan berkata memanggil kita adalah supaya kita berdoa bagi bangsa kita. Ya, Paulus juga kepada Timotius, dia menasehati jemaat supaya mendoakan raja-raja dan semua pemimpin supaya dapat hidup tenang dan tentram. Supaya kita bisa beribadah dengan tenang dan tentram. Dan ini sangat relevan sekali di situasi sekarang ini, ya, di mana banyak saudara-saudara kita mengalami persekusi, larangan beribadah. Mari kita doakan, saudaraku. Doakan supaya kita bisa menjalankan ibadah dengan tenang dan tentram. Jadi doakan mulai pemimpin pusat hingga daerah. Ya. Kita berdoa ini buat bangsa, harus buat menjadi satu tugas rohani. Ya, doa harian kita supaya bangsa kita ini mengalami shalom. Ya, Tuhan menyatakan dirinya bagi bangsa kita. Doakan supaya Indonesia dipenuhi kebenaran, keadilan, dan takut akan Tuhan. Ya, kita berat kalau berdoa, misalnya Tuhan berkati bangsa kami supaya ekonominya bagus gitu. Ya, tentu itu baik, tetapi jauh lebih baik kita berdoa supaya Indonesia dipenuhi kebenaran, keadilan, dan takut akan Tuhan. Ya. Doa kita, saudaraku, memang dapat mengubah bangsa, sejarah bangsa. Ini contohnya adalah Esther. Esther itu bisa berpuasa, dia berdoa dan berpuasa, dan bangsanya bisa selamat. Kita tahu ceritanya, orang Israel menghadapi satu masalah yang luar biasa, ya bahkan direncanakan untuk dimusnahkan, tetapi Esther mau berdoa, berpuasa. Semuanya berdoa, berpuasa, dan mereka boleh terbebas ya dari siasat dari Mordekai yang jahat. Nah, begitu juga dengan Indonesia. Mungkin banyak Mordekai satu untuk kita ya anak-anak Tuhan di Indonesia, tetapi mari kita berdoa supaya kita bisa selamat ya Indonesia penuh kemuliaannya. Nah, yang ketiga, saudaraku ya, yang ketiga adalah dari firman Tuhan itu kita tahu bahwa ada kerinduan Tuhan. Mengapa kita disuruhnya supaya kita mengusahakan, supaya kita berdoa untuk bangsa kita adalah karena Tuhan rindu namanya mulia di Indonesia. Itu sebabnya kita ada di sini supaya Indonesia penuh kemuliaannya. Nah, Mazmur 33 katakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Mari kita berdoa supaya Allahnya Indonesia adalah Allahnya kita. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan jika umatnya hidup kudus, bersatu, dan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita terus doakan supaya Indonesia ini dipenuhi kebenaran. Nah, jadi visi kita
bukan hanya Indonesia ini jadi makmur secara ekonomi, tetapi Indonesia memuliakan Kristus. Indonesia diselamatkan. Mari kita mulai dari pribadi kita. Ya, mari kita menjadi orang-orang yang berdampak, berdoa, ya, baru kita besarkan, kita berdoa untuk keluarga kita supaya kita menjadi dampak, ya, supaya kita bisa menyatakan kemuliaan Kristus dalam keluarga, kemudian nanti makin besar dalam komunitas kita, dan akhirnya itu akan menjadi dampak bagi bangsa kita. Mari jadilah saksi Kristus di setiap kesempatan. Ya, jadilah terang Kristus dalam setiap kesempatan. Bangun kesatuan di tengah perbedaan. Allah ingin mulia namanya di Indonesia. Biar ini menjadi renungan bagi kita di saat kita sedang mengingat 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia. Nanti saya akan lanjutkan di hari Sabtu renungan kembali mengenai Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.